Eh, untuk sementara, masalah yang saya angkat di sini di dalam pembelajaran keseharian peserta didik, karena kita sering membaca di dalam pendidikan agama, pembelajaran pendidikan agama Islam itu tidak terlepas dengan yang namanya Al-Quran dan juga hadis. Hmm. Oleh karenanya, saya di sini em, menjelaskan materi tentang surah Ad-Duha yang Hmm. termasuk ke dalam surah pendek Hmm. di dalam juz amma, karena eh, kebanyakan siswa pada saat ini, peserta didik saat ini, mereka itu eh, ada beberapa siswa yang lancar dalam membaca Al-Quran, namun untuk pemahaman dalam segi tajwid masih agak kurang. Apalagi ketika ditanya tentang tajwid, maka mereka kesulitan. Dan kenapa di sini saya angkat pembahasan tentang pembacaan surah Ad-Duha? Karena apa namanya, siswa ini juga membaca sebagian besar, walaupun di situ sudah mereka sudah kelas tinggi. Kalau di dalam di SD kan kelas 6 sudah kelas tinggi, mereka ketika disuruh membaca apa ya namanya, eh, belum belum lancar, dan hampir 30% itu masih dalam tahapan ikro Hmm. begitu. Tat. Baik, kalau Bapak berarti apa namanya kalau Bapak fokusnya ke kaidah bacaan dan tajwidnya, Ya, kenapa Bapak memilih model pembelajaran STAT? Emang ya, nya di mana, Pak? karena eh, membaca itu bisa kita lakukan dengan cara berulang-ulang. Hmm. Karena yang pertama yang namanya metode metode STAT itu, kita membuat kelompok terlebih dahulu. Kemudian dari kelompok tersebut, siswa kita minta untuk membacakan, eh, berdiskusi bagaimana sih cara membaca yang benar, Hmm. seperti itu. Kemudian setelah itu nanti perwakilan dari mereka coba untuk membaca. Karena intinya supaya mereka saling saling apa namanya, mengingatkan kira-kira, oh saya di mana sih kelemahan saya membacanya gitu. Mungkin Pak Nanang. Oke, kalau gitu, eh, sepemahaman Bapak, STAT yang Bapak adopsi itu relevan dengan teori belajar siapa, Pak? Teori belajar behavioristik. Behavioris. Kenapa, Pak? Karena di dalam teori belajar behavioristik di situ ada yang namanya meniru, Hmm. kemudian kebiasaan dari peserta didik. Ketika Hmm. mereka terbiasa membaca, maka mereka akan mudah untuk eh, apa namanya, memperlancar bacaannya. Seperti itu. Oke. Bapak memberi reward dan punishment ke anak-anak? Iya, Iya, bentuknya apa, Pak? bentuknya eh, hadiah. Bisa Hadiahnya? seperti hadiah. Kalau kita hadiah kecil-kecilan seperti hadiah permen, hadiah coklat, makanan ringan. Kalau punishmentnya, Pak? Kalau punishment itu kita tidak mempunishment, misalkan punishment ketika ada siswa yang tidak mampu, Hmm. kemudian kita tidak kita tidak eh, katakan dia, oh ini loh anak-anak yang nggak bisa gitu, tidak gitu. So, Hmm. Jadi dalam bentuk apa? apanya? Punishmentnya dalam bentuk apa? Bentuk hadiah itu tadi, Ustaz. Punishment, hukuman. Oh, hukumannya. Hmm. Hukumannya di ini, ketika ada satu siswa yang tidak bisa membaca, maka kita suruh mengulang lebih banyak lagi. Oke. Nggak disuruh push up kan, Pak? Enggak. Oke. Berikutnya Ya. proposal PTK Bapak ini nggak diupload. Jadi saya mau tahu judulnya apa, Pak ya? Oh, dalam proposal PTK yang saya buat,
Di Hmm. situ eh, penelitian tindakan kelas meningkatkan kemampuan peserta didik Hmm. dalam membaca dengan metode drill. Metode drill. Ya, Metode drill tadi yang kalau Bapak bilang berulang-ulang berarti sama teorinya behaviorisme atau iya, behavioristik. iya, Tokohnya Pak. apa, Pak? Tokoh pencetusnya. Apa? Tokoh pencetus teori tersebut siapa? Tokoh pencetus teori behavioristik Hmm? adalah ada Bandura, ada Pavlov. Pavlov itu kebiasaan, kemudian Bandura meniru. No, Bandura meniru. Ya, Oke, oke, oke. mungkin itu kalau salah bisa dikoreksi, Pak. Iya, nanti Bapak ini aja deh, apa namanya, cek lagi ya, apa benar tokohnya untuk behaviorisme itu ada Bandura. Kalau tapi Ivan Pavlovnya itu benar, nah, itu salah satu pencetus behavioristik atau behaviorisme ya dalam apa namanya teori-teori pembelajaran yang ini namanya teori babon, Pak. Teori ini sudah sangat tua sekali ini, tapi masih kita gunakan ya karena awal mulanya Baik, itu. eh Beranjak ke PTK tadi, Bapak sudah buat apa sudah melakukan bahkan PTK-nya? sudah buat? Sudah melakukan penelitiannya? Sudah? Sudah, oke. Berapa siklus yang Bapak gunakan dalam dalam PTK Bapak? Dalam PTK saya buat 4 siklus, Pak. Banyak sekali. Kenapa, Pak? Satu siklus. Yang Oh, pertama, maksudnya ininya gitu, Pak. Apa tahap. tahapannya? Tahapannya ada 4, oke. Ya, Kenapa berhenti di satu siklus, Pak? karena di satu siklus itu, alhamdulillah sudah ada peningkatan. Dari Da- berapa ke berapa meningkatnya? dari dari 20 menjadi 40. Terus yang 60 Bapak biarkan saja. Ya, Jadi konsepnya Pak, konsep penelitian PTK, kalau kita analogikan PTK itu kan kayak ini ya, kita ke dokter, kemudian dokternya tahu, oh ini Bapak sakitnya rupanya sakit radang tenggorokan, dikasih obat radang gitu ya. iya, Pak. Sama juga ini rupanya, oh ini eh, kemampuan bacaan tajwidnya kurang. Bapak kasih obatnya namanya metode drill yang berulang-ulang gitu ya. Nah, sampai mana Bapak berhenti melakukan siklus sampai dengan target pencapaian Bapak berhasil. Misalkan 100% ya. iya, misalkan Bapak di awal, oh ini yang bisa cuma beberapa orang, cuma 10% dari total siswa saya. Saya mau targetkan 80% siswa saya harus bisa. Nah, siklus itu berhenti jika capaian 80%-nya itu tercapai, Pak. Tapi kalau masih di bawah 80%, terus siklusnya berulang lagi, ada siklus kedua, ketiga, keempat, Pak ya. Sampai dengan Ya, target Pak. Bapak terpenuhi. Itu konsep dari apa namanya penelitian tindakan kelas. Ya, Eh, iya, Pak. Terima kasih. Cukup dari saya. Selanjutnya Pak Ustadz Parmin. Ya, terima kasih Ustadz Nanang. Eh, Pak Zainal ya, Iya, Pak Pak. Zainal. Amin. Ya, Pak Zainal eh, di dalam apa itu modul Bapak itu menghasilkan karya. Di dalam surat Ad-Duha, karya apa yang dihasilkan oleh anak itu? Untuk karya yang dihasilkan oleh peserta didik, itu mereka membuat kaligrafi, yaitu dengan khot. Kemudian di situ dijelaskan juga apa namanya isi dari kandungan surat Ad-Duha. Untuk proyeknya itu, Pak. Baik, kami mohon minta tolong untuk dibacakan surat Ad-Duha, Ustadz eh, Baik, Zainal Arifin. baik. Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Masa. Terima kasih Ustadz Zainal Arifin. Mungkin itu Ustadz Nanang cukup saya. Masih di mute Ustadz. Iya lupa saya. Terima kasih Pak Ustadz Parmin, Pak Ustadz Zainal. Terima kasih Ya, kembali Pak terima Nanang kasih dan Pak Parmin. banyak Bapak Ibu.